Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis 4 Januari 2018. Ananda kami Gita Fitri ID ini tambah genap berusia 17 tahun. Tanpa terasa 17 tahun telah berlalu dengan begitu indah. Ananda Gita adalah bungsu dari 2 bersaudara yang lahir tanggal 4 Januari 2001 di Rumah Sakit Bersalin Hadijah 4 Makassar pada pukul 8 pagi. Ananda kita ini dari kecil sudah memperlihatkan keberanian dan kemandirian yang luar biasa. Ya, seperti dengan sebayanya. Kita bisa membayangkan usia 14 tahun sudah berani meninggalkan comfort zone-nya, meninggalkan zona nyamannya, merantau ke Pulau Jawa. Kami sangat terharu, tapi kami mendukung bahwa tidak semua anak seusia Gita, umur 14 tahun, berani meninggalkan orang tuanya demi menuntut ilmu di Jakarta sana, di Pulau Jawa. Nah, 1 tahun sekolah di SKB, Sekolah Hadis Bangsa Jakarta, tiba-tiba ada keinginan yang kuat lagi untuk merambah negeri yang lebih jauh. Ternyata tidak tanggung-tanggung. Kita ingin belajar langsung di negeri Eropa, tepatnya di kota Torquay City, sekitar kota London, Inggris. Kita tahu bagaimana kultur yang berbeda, bahasa yang berbeda, tentu budaya yang berbeda, makanan yang berbeda, semua serba berbeda. Tapi Ananda Gita mampu menjalani hal ini dengan begitu berani, begitu antusias bersekolah demi suatu tekad ingin maju. Karena prinsipnya bahwa anak yang selalu dikeloni, anak yang selalu dimanja, anak yang selalu dibawa ke tiap orang tuanya, justru tidak akan menjadi anak atau pribadi yang mandiri. Inilah yang Ananda Gita kami lihat potensinya yang luar biasa. Dengan demikian, kami pun sebagai orang tua tentu berupaya keras bagaimana mendukung anak yang sangat antusias untuk maju. Kami merelakan dia, dan tidak sedikit bantahan, sanggahan dari keluarga. Ada yang mengatakan, kamu setengah mati sekolah anak jodoh di sana, bagaimana agamanya, bagaimana dengan ininya dan itunya. Tapi kami mengatakan, kami hanya melahirkan. Anak kami adalah titipan Allah, Allah yang menjaganya, insya Allah. Selalu kami komunikasi, kami katakan bahwa satu yang Ananda pegang bahwa dimanapun bumi kupijak, di sana langit kau junjung. Islam sebagai agama bagimu itu tidak tanggung-tanggung, jangan tawar-tawar. Dimanapun Anda bisa sholat, di bumi manapun Anda pijak harus menyembah Allah dan sebagainya. Itu kami selalu tekankan kepada Ananda. Demikianlah Ananda hari ini tepat berusia 17 tahun. Kami selaku orang tua menyampaikan selamat. Mudah-mudahan akan menjadi generasi patola palalu, generasi yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan keluarga. Kami telah membuat ini inggit menjadi sebuah klinik. Tentu harapan kami, anak kami yang 2 orang ini, Iin dan Gita, betul kita adalah bungsu, akan melanjutkan nanti roda daripada inggit ini. Demikian Ananda, selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan tetaplah jadi anak Indonesia. Boleh otakmu otak Eropa, tetapi pribadimu, jiwamu tetap pribadi Indonesia, pribadi Timur, pribadi Bugis Sopeng. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi biyadihil mulku qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa khasi'an wa huwa hasir waj'alna wa'tadna
yang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka Rabbi shrah li sadri yassir li amri. Saya sangat bergembira sekali. Saya bangga atas saya merasa penuh hormat kepada Kakanda berdua, Kakanda dokter Jumrain Tamase dan Kakanda dokter Tamas Nalla yang telah mengundang kami keluarga dalam rangkaian acara ulang tahun yang ke-17 Ananda Gita Putri Andini. Alhamdulillah, saya sendiri tidak pernah ketemu dengan Ananda ini. Saya hanya selalu mengikuti perkembangannya di Facebook. Jadi saya selalu mengikuti perkembangan Facebook. Sering jalan-jalan dengan kakak, dengan Ayahanda, dengan Ibunda ke luar negeri. Kalau tiba-tiba datang dijemput lagi di Bandara Jakarta, saya lihat. Jadi saya sangat bersyukur sekali karena Ananda ini, Ananda berdua, Ananda dari kakak Mas ini berhasil sudah. Yang pertama kita sudah tahu bahwa sudah di dokter, yang kedua bahkan sekolahnya di luar negeri. Mereka memang telah terdidik sebagai salah satu kelompok manusia yang memiliki daya progresif yang tinggi. Selalu ingin berubah ke hal yang baik. Ini perlu kita ikuti, kita ikuti karena memang manusia artinya Islam itu mengajarkan kita untuk selalu berubah. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum kecuali untuk merubah diri sendiri. Dengan adanya peringatan ini kita diperintah untuk selalu berubah, memperbaiki diri kita. Dengan memperbaiki diri kita akan berupaya untuk memperbaiki masyarakat kita. Saya kira peran sosial daripada Kakanda Tamasa dan Ibu ini sangat besar sekali dan memberikan pengaruh pada anak-anak. Alhamdulillah kita karena tugas saya untuk berdoa. Mari kita berdoa sebelum kita ikuti acara selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah kedua orang tua kami seperti Engkau dan sayangi mereka seperti mereka telah menyayangi kami sejak kami sangat kecil. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurra wa waffiqhum li ta'ati walika dan beri Allahumma rukna Allahumma atina rizqan jadidan kathiran thayyiban wa umran tawilan nafi'an wa amalan maqbulan wa syarran yang banyak dan bermanfaat. Berikanlah kami rezeki, berikanlah kami kebaikan
Berikanlah kami kebaikan yang bermanfaat. Berikanlah kami anak yang berpilihan soleh. Berikanlah kami, jadikanlah kami suami kami, istri kami solehah, agar dia bermanfaat bagi keluarga kami dan masyarakat. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma ghfir lana warhamna wa'afina washfina wa tawwi umurana ya hayyu ya qayyum ya qayyum. Ya Allah, ampunilah kami. Allahumma ghfir lana warhamna dan kasihanilah kami. Wa tawwi umurana dan panjangkanlah umur kami. Ya hayyu ya qayyum ya maha hidup, ya maha berdiri, ya maha memberi, yang memberi kekuatan kepada seluruh hamba-Nya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya kana melihat mustaqim. Ya siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan nikmat sempat sehingga kita bisa menghadiri acara yang sangat istimewa pada hari ini. Mengapa istimewa? Karena dalam kamus modern dikatakan bahwa usia 17 tahun adalah usia yang disebut dengan sweet 17. Saya sendiri tadi menghitung-hitung tahun berapa saya bersweet 17. Saya tidak lupa lagi. Saya tidak ingat lagi kapan saya bersweet 17. Ya, tentunya salawat dan taslim kami kirimkan atas tunjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kecerahan dalam dunia ini sehingga kita bisa menikmati alam modern seperti sekarang ini. Keluarga yang kami hormati, adik-adik dari Inggit Medical Center, terus terang acara ini merupakan acara yang tidak terlalu dipersiapkan secara matang. Berkali-kali Ananda Gita saya ajak untuk melaksanakan acara ini yang sedikit wah karena ini adalah spesial, tetapi permintaannya tolong Pak yang sederhana saja. Kita undang yang keluarga inti saja, kita undang kakak-kakak di IMC saja. Saya sudah tawarkan beberapa tempat, Swiss Mill Hotel, Maika Hotel, sampai Max One. Kemarin saya masih jalan-jalan ke sana. Dia katakan saya tidak bersedia Bapak kalau dilakukan di tempat-tempat yang mewah. Saya mau di rumah saja supaya lebih hikmah. Karena intinya adalah bagaimana kita bisa mencermati apa arti dari Sweet 17 ini. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, usia 17, inilah usia yang paling ditunggu-tunggu Ananda Gita. Sejak kelas 4 sudah mau sekali mendapatkan SIM karena kelas 4 SD kita sudah bisa bawa mobil. Bapak, kapan saya berumur 17 tahun? Saya katakan tunggu 6 tahun lagi baru bisa memegang SIM. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan SIM adalah harus ada KTP. Dan syarat untuk mendapatkan KTP adalah harus berusia 17 tahun. Ya, yang disitulah intinya mengapa 17 ini sangat dinanti-nantikan oleh remaja seperti kita. Indonesia baru mengakui manusia sebagai warga negaranya ketika dia sudah berumur 17 tahun. Dan saya janji, insya Allah besok saya langsung ke kelurahan minta keterangan 17 tahun dan lusa sudah bisa terbit SIM-nya. Itu janji saya. Ya, terima kasih untuk Ananda Gita. Ya. Gita ini seperti di label di atas saya katakan si putri bungsu sang penembus batas. Mengapa saya katakan seperti ini? Usia 14 tahun sudah berani meninggalkan zona nyaman. Sudah berani pamit dari keluarga untuk bersekolah di Jakarta. Sekolah Harisma Bangsa. 1 tahun di sana berpisah dengan keluarga, belajar berpisah dengan mama. Biasanya anak seumuran ini masih berada di bawah ketiak mamanya, masih suka dikeloni, didandani, ditempu, disuapi. Tapi kita sudah memperlihatkan tanda-tanda diri. Akhirnya kami izinkan atas niatnya ini untuk melatih diri mandiri di Jakarta. 1 tahun di sekolah Harisma Bangsa Tangerang Selatan. Setelah 1 tahun tidak cukup ternyata di situ. Dia punya obsesi lain
dia ingin lagi merambah ke tempat yang lebih jauh lagi. 17.000 kilometer kalau dihitung di Google itu jarak Makassar dengan London, Inggris. Dia berani melawan zona nyaman sendiri. Bayangkan dengan bahasa yang berbeda, cuaca yang berbeda, kultur yang berbeda, makanan yang berbeda. Di sana tidak ada soto, tidak ada soto di sana, tidak ada nasi leku. Yang ada keju barangkali atau ada pisahan, tapi dia rela demi satu cita-cita, yaitu ingin memperbaiki diri, ingin mengasah kemampuannya dalam hal tuntutan global ke depan, yaitu pengusahaan bahasa Inggris. Banyak teman mengatakan, mengapa jauh-jauh anakmu bawa ke Inggris? Bukankah di Makassar juga orang bisa bahasa Inggris? Saya katakan bisa. Orang pasti bisa berbahasa Inggris, tetapi bahasa Inggris dialek Makassar. Oh ayo, I am from Makassar. Iya, I am from Good Morning. Ya itu tentu dialek Makassar. Tetapi kalau belajar bahasa harus terjun langsung di tempatnya. Itulah yang diharapkan anak-anak kita supaya bisa lebih mengasah diri, lebih memperdalam bahasa Inggris. Dan insya Allah tuntutan ke depan bahasa Inggris tidak bisa dinafikan, akan menjadi penentu ke depan nanti. Nah, harapan kami kepada anak-anak kita tentunya belajar negeri orang, banyak hal-hal yang mesti kita siasati. Jelas di sana orang tidak ada yang sembahyang, ya, tidak ada yang puasa, tidak ada yang beribadah. Saya katakan, di mana pun bumi kau pijak, di situ aku menjunjung. Tetapi ingat bahwa kamu adalah orang Bugis, tetap berjiwa Makassar, berjiwa Bugis, berjiwa Sope. Boleh kamu berotak Eropa, berotak Jerman, tetapi hatimu, jiwamu tetap berjiwa Islam, berjiwa Bugis Makassar. Tidak pernah melepaskan rambu-rambu dari adat-adat ketimuran kita. Itu yang selalu saya pesankan kepada anak-anak kita, dan alhamdulillah sudah memberikan hasil yang bisa kita harapkan. Minggu lalu pertemuan di Jakarta, datang gurunya, pertemuan orang tua dengan guru, ibu namanya siapa? Ibu Anikom, Dr. Anikom, dengan menggunakan bahasa Inggris yang luar biasa kentalnya. Yang saya mengerti hanya yes dengan no. Bagaimana saya bisa bercerita kalau yes dan no saja saya mengerti? Padahal kalau misalnya bahasa Inggris yang tidak terlalu kental, saya bisa pahami dengan dokter, dengan ibunya. Akhirnya kami panggil Gita tolong bantu bapak. Saya tidak mengerti apa yang dikatakan ini. Alhamdulillah baru 1 tahun belajar Inggris sudah memperlihatkan hasil. Akhirnya diskusi menjadi cair karena Gita bisa menerjemahkan. Saya berbicara diterjemahkan ke bahasa Inggris, kemudian Ibu Ani berbicara bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Akhirnya komunikasi bisa lancar. Alhamdulillah sudah memperlihatkan hasil. Itu yang kami harapkan sebenarnya. Itu harapan kami, dan tentunya terselenggaranya acara ini tidak lepas dari bantuan dari adik-adik IMC, keluarga yang lain untuk mendukung sehingga bisa kita laksanakan sesuai yang apa kita lihat hari ini. Walaupun suasananya sangat hikmat, karena rencana kami di hotel sebenarnya, tetapi anak kita sendiri minta supaya acara ini dilakukan sederhana mungkin, yang penting hikmat. Alhamdulillah Om Saman itu tadi ada sepupunya dokter. Mamanya Dokter Saman itu saudara dengan bapaknya dokter. Bapaknya dokter, jadi sepupu satu kali. Alhamdulillah bisa datang memberikan doa kepada Nanda. Mudah-mudahan doa itu diijabah oleh Allah dan anak-anak kita bisa lancar pendidikannya ke depan insyaallah. Dan minggu depan tanggal 9 Januari 2018 Ananda akan kembali menggeluti hari-harinya di negeri yang sangat dingin. Sekarang kabarnya sudah -2. Bayangkan AC di kamar 16 derajat saja kita menggigil. Di Inggris sekarang sudah membeku -2. Kita bisa membayangkan, dan pengalaman saya kalau keluar negeri luar biasa. Kita tidak bisa bekerja apa-apa, dan saya harapkan kalau nanti baru jangan ke luar negeri kalau musim dingin. Semua mengecil, termasuk nyali. Mungkin karena kedinginan, iya. Tapi kalau kita ya sudah biasa. Ya. Saya kira itu yang kesan saya dari anak-anak kita, dan barangkali
pesan saya kepada Ananda Gita bahwa dimanapun bumi kau pijak, di situ akan kau junjung. Tetapi ingat bahwa kamu adalah orang Bugis. Jangan pernah tinggalkan sholatmu, jangan pernah tinggalkan budaya-budaya ketimuran kita. Yang baik boleh kita ambil, yang jelek boleh kita tinggalkan, ya. Tentu dengan cara-cara yang sopan, ya. Saya kira itu yang pesan untuk Ananda kita. Dan terakhir sekali pesan saya, bersifatlah seperti ikan air laut. Perhatikan ikan air laut. Dia hidup di tempat yang asin, tetapi rasanya tetap tawar. Kita boleh hidup di negeri sekuler, tidak mengenal Tuhan, tetapi kamu harus tetap mempertahankan diri sebagai orang Islam, orang Muslim, taat 5 waktu, tidak boleh dilupakan. Demikian dari ayahanda, barangkali dari mamanya ada mungkin pesan dan kesan untuk Ananda Gita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tante Wati yang bersama keluarga telah hadir di tempat ini, adik saya Jurhana bersama suami, adik-adik yang lain yang dari EMC, dan yang spesial sekali sepupu saya Om Saman. Walaupun tadi saya baru sampaikan undangan ini, saya sangat terharu karena langsung mengatakan insya Allah saya hadir. Selamat datang Dinda. Ya, saya mungkin tidak bisa terlalu menyampaikan banyak pada kesempatan ini karena saya mungkin ingin meminta Gita kesini dulu untuk berbicara sedikit. Ya, tepuk tangan untuk Gita. Saya tidak ingin berbicara sebelum Ananda Gita. Ya, mungkin Ananda Gita masih bisa berbahasa Bugis, masih lancar untuk menyampaikan pesan dan kesannya dalam bahasa Bugis. Tante ingin mendengar Gita berbahasa Bugis walaupun itu Majeko-jeko. Ya, silakan. Apalah pesan kita dalam bahasa Bugis, kemudian bahasa Indonesia, dan terakhir mungkin dalam bahasanya di sana di tempat sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat keluarga-keluarga datang, kakak, IM, JIM, om dan tante-tante, sepupu, adik-adik kecil, datang memberikan ucapan selamat ulang tahun 2017. Sebenarnya saya tidak menyangka bakal seperti ini. Ada orang keluarga-keluarga besar yang datang. Tapi alhamdulillah dengan semua di sini membuat saya bahagia. Terima kasih kepada tante dan kakak yang datang. Thank you very much. All you guys want to come here. I'm so glad to see you all. Barangkali Ananda Gita masih malu-malu
karena katanya kalau terlalu banyak berbahasa Inggris nanti yang lain tidak banyak mengerti, termasuk tentu bapaknya. Ya, saya sudah buktikan kemampuan dan kehandalannya berbahasa Inggris ketika menerjemahkan Ibu Anne dari Inggris itu. Kami diskusi selama kurang lebih 1 jam di ruangan. Dia berdiri di tengah, kami di samping melongo. Ya. Saya bisa membayangkan nanti kalau sudah tinggal selama 2-3 tahun, padahal ini baru kurang lebih 1 tahun mengenyam pendidikan di English Class Boarding School di Torquay, 3 jam dari London. Jadi kita terbang dari London, kemudian London ke Torquay itu selama 3 jam naik kereta api. Kereta apinya juga bukan kereta api di Makassar yang di Jakarta itu yang ribut. Ya, sejenis Shinkansen cepat seperti peluru. Kita duduk tidak lama tiba di tempat yang kita tuju. Jadi saya kira demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih lagi sekali kepada keluarga yang dari Hartako, dari Sudiang, dari Antang datang memberikan doa restu kepada Ananda Gita Fitri ini yang hari ini tepat berulang tahun yang ke-17. Semoga ke depan nanti kita harapkan Gita akan lebih mengasah diri, lebih belajar giat sehingga bisa membanggakan keluarga. Karena tentunya kedua anak kami ini akan diharapkan menjadi generasi patola palalo, artinya generasi yang lebih baik dari orang tuanya, lebih hebat dari kedua orang tuanya. Dan alhamdulillah sudah ada ciri-cirinya. Bahasa Inggrisnya sudah bagus. Kalau saya punya jurnal, saya tidak kesulitan lagi karena sudah 2 penerjemah di rumah. Terlain ini generasi muda saya, ya Gita sudah bisa menerjemahkan dengan baik. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Kami sekali lagi atas nama keluarga menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala dalam acara ini ada kekurangan, kesilapan. Nobody perfect, kata orang Sopeng. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalaupun ada kesalahan, itu datanya dari kami. Kalaupun ada kebaikan, itu datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untukmu, semoga panjang umur. Hanya ini yang ku beri untukmu. Bersama cintaku ku serahkan tulus untukmu, untukmu. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur dariku untukmu, bidadariku, darimu untukmu, bidadariku. Maafkan aku gak bisa beri yang kau mau. Bahagia hanya itu yang ku mau. Selamat ulang tahun aku ucapkan. Semoga panjang umur dariku untukmu, bidadariku. Oh, yeah. Selamat ulang tahun aku ucapkan. Semoga panjang umur dariku untukmu, bidadariku, darimu untukmu.
happy birthday. Wish you all the best. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bulan Juni 2018. Kelima. Libur nanti. Mungkin awal Mei karena kan bulan puasa tuh. Lupa tadi ini. Hari demi hari telah kita lewati, peristiwa kisah cinta telah kulalui bersama. Detik demi detik yang terus berjalan, menunggu datangnya satu cinta yang abadi. Dan kini tibalah saatnya, waktu di mana dulu kau dilahirkan. Dan semoga semua harapan yang kau miliki dapat terwujud. Selamat ulang tahun ku ucapkan padamu, wanita terindah yang ada di hidupku. Selamat ulang tahun ku ucapkan padamu, wanita terindah yang ada di hatiku. Mungkin hanya lewat lagu ini akan ku persembahkan, kan ku sampaikan pesan cinta dari hati yang terdalam. Dan kini tibalah saatnya, waktu di mana dulu kau dilahirkan. Dan semoga semua harapan yang kau miliki